Salah satu seri yang paling sering ditonton di channel ini adalah seri DTI 8. DTI 8 adalah indeks di mana saya dan tim Think memilih 8 saham terbaik dan termurah yang ada di bursa saham. Apakah bisa mengalahkan IHSG atau tidak? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Dan 2 bulan lalu kami melakukan rebalancing indeks DTI 8 di mana kami memasukkan satu saham baru. Dan kita menambahkan NISP ya teman-teman. Total lotnya itu untuk NISP kita beli 188 lot. Yang ternyata saat ini sudah naik hingga 49% dalam waktu hanya 2 bulan saja. Nah, di video ini kami akan melakukan rebalancing kembali. Penasaran apa yang baru di indeks DTI 8? Mari kita simak videonya. Halo Sobat Investor, selamat datang di channel dari Bicara Investasi, dan kali ini kita bersama dengan tim Think. Di sini ada Rahmat dan juga ada Michael. Kita akan mengupdate ya perkembangan dari DTI 8. Kenapa kita update? Karena di video ini kita akan merebalancing, kita akan ubah sedikit komposisi dari DTI 8. Oke, sebelumnya apa sih DTI 8? Mungkin saya mau tanya dulu ke Mike. Ya, jadi DTI 8 itu kan mungkin kalau secara singkatnya sebetulnya DTI 8 itu kan kepanjangan dari Dodi Think 8, di mana kita ini melakukan kolaborasi untuk membentuk suatu indeks yang tujuannya itu untuk memiliki portofolio investasi yang kinerjanya bisa jauh lebih baik dibandingkan indeks. Nah, sebetulnya tujuannya itu udah terrefleksi nih sekarang. Ya kan, makanya kita mau update juga kinerjanya seperti apa supaya teman-teman juga tahu. Nah, untuk update kinerja kita akan coba bandingkan ya. Kira-kira gimana sih DTI 8 ini? Apakah naik ataukah turun? Nah, ini Rahmat akan coba menyajikan kira-kira berapa return dari DTI 8 dan IHSG. Silakan, Rahmat. Ya, oke, thank you Pak Dodi. Sobat investor ya, kita akan mereview kinerja DTI 8 dibanding IHSG. Nah, kalau kita lihat di sini kinerja keseluruhan indeks DTI 8 kita mengungguli indeks ya teman-teman. Kita mengungguli indeks sangat jauh. Jadi dari awal DTI 8 ini dibentuk sampai sekarang itu kinerjanya 17%. Nah, kemudian kalau kita lihat IHSG waktu pertama kita bikin bareng itu sampai sekarang itu malah minus. Jadi kita cukup mengungguli banget ya dari IHSG. Nah, kemudian yang mendongkrak kinerja kita adalah ada dua saham nih. Jadi ada NISP dan Astra International atau ASI. Sebetulnya NISP ini kita naiknya cukup cepat banget ya, dan kalau kita lihat selama beberapa bulan itu NISP ini naiknya cukup signifikan, yaitu hampir 50% ya. Nah, sedangkan yang Astra ini kinerjanya itu naik ke 13%. Dan di mana kedua saham ini membagikan dividen ya. Jadi kita dapat dividen dari NISP dan ASI, dan kita dapat bonus kenaikan harga atau floating profitnya. Memang nggak disangka-sangka ya, NISP baru masuk beberapa bulan itu sudah naik 49%. Kita sendiri tidak tahu misteri dari pasar saham itu seperti apa. Cuman satu yang kita yakini adalah ketika memang kita beli saham bagus di harga yang murah, cepat atau lambat pasar akan mengapresiasi. Kalau menurut Michael, ada nggak alasan kenapa kok saham NISP bisa naik sampai 49%? Sebetulnya itu yang disebut Mr. Market mungkin ya, Pak Dodi. Jadi kalau kita belajar dari Benjamin Graham itu kan Mr. Market itu seperti orang yang moodnya bisa berubah-berubah tiap hari ya. Bisa kadang-kadang kalau lagi optimis tuh nawar harganya tinggi banget, tapi kalau misal lagi pesimis tuh bisa nawar murah banget. Sebetulnya tugas kita sebagai investor itu yaitu yang seperti dikatakan Pak Dodi, kita cari perusahaan bagus yang sedang dijual harga murah. Jadi kita investasi di situ. Kalau kita lihat seperti NISP ini, ya simply kita sudah melakukan tugas kita sebagai investor. Cuman permasalahan diapresiasi sama Mr. Market itu kapan? Nah, itu yang investor sebetulnya juga tidak bisa menjawab gitu. Tapi di sini bisa kita lihat mungkin baru 1 atau 2 bulan lalu ya, kita switch ke NISP tapi harganya sudah diapresiasi sedemikian tinggi. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi, terutama di pasar modal, itu faktor yang harus kita perhatikan sebetulnya. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengukur kapan harga saham ini akan naik atau akan turun dalam jangka pendek. Itu sih. Oke. Nah, karena memang sekarang sudah terjadi kenaikan signifikan, otomatis komposisi dari masing-masing saham ini sudah tidak balance. Kalau kita lihat di sini, di NISP sendiri, bobotnya sudah jauh lebih tinggi daripada saham lainnya, sehingga kita akan melakukan yang namanya rebalancing. Nah, sebelum nanti kita bahas kira-kira proses rebalancing seperti apa, saya mungkin kepingin tahu definisi dari rebalancing itu apa sih? Oke, mungkin kalau dari sisi rebalancing itu kan sebetulnya kita mau mengusahakan untuk posisi portfolio dari setiap saham itu tetap balance ya, tetap seimbang ya.
Tapi kita juga tetap harus mempertimbangkan masalah valuasi. Jadi di investasi itu kita tidak bicara cuman mengenai balance, tapi kita juga bicara mengenai valuasi. Jadi kalau misalnya ada saham yang menurut kita kondisi sekarang ini belum cukup menarik untuk ditambah atau segala macamnya, kita bisa melakukan manuver gitu, seperti yang mungkin akan kita lakukan pada kali ini. Jadi ada beberapa saham yang sudah naik, kemudian kita akan jual sebagian, kita akan beli saham-saham yang menurut kita masih menarik di valuasi sekarang pada saat ini. Tapi kalau portfolio pribadi mungkin agak berbeda gitu sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam proses rebalancing lebih detail. Nanti Rama akan menjelaskan kira-kira saham mana yang dijual, komposisinya berapa, dan juga saham apa yang dibeli. Oke, sobat investor. Jadi seperti yang dibilang Pak Dodi tadi ya, kita rebalancing karena beberapa saham kita itu ada yang porsinya lebih gede, ada yang porsinya kecil. Nah, kalau kita lihat yang terbesar di sini adalah NISP, teman-teman. Jadi NISP ini 22 juta dan kemudian yang terbesar kedua adalah ASI. Di mana kita akan trim dua perusahaan ini menjadi 15 juta. Nah, setelah ditrim kan kita sisa dapat cash nih. Dapat cash ditambah cash yang ada di portofolio kita. Nah, hasilnya ini akan kita masukin ke saham-saham yang porsinya rendah nih, teman-teman. Jadi ada SCMA tinggal 13 juta, Gudang Garam 16 juta, kemudian Indofood 17 juta. Di mana sisanya ini akan kita masukkan ke masing-masing 3 perusahaan ini menjadi kurang lebih 19 jutaan. Kita bagi rata ya. Bagi rata berdasarkan market value. Jadi di sini kita membeli untuk rebalancing di harga hari ini, penutupannya di tanggal 27 bulan Juni tahun 2023, di mana kita membeli SCMA sebesar 388 lot, kemudian Gudang Garam 1 lot, kemudian Indofood 3 lot. Dan kita masih menyisakan cash, sisa cash ini kita akan gunakan di rebalancing yang selanjutnya ya, teman-teman. Ya, jadi mengenai rebalancing ini ya, kenapa kok kita fokus ke 3 saham ini? Jadi kita waktu melakukan rebalancing ini nggak cuman pakai rumus atau pakai perhitungan-perhitungan supaya sekedar balance ya, tapi kita juga memperhatikan faktor-faktor bisnis. Harus memperhatikan faktor-faktor bisnis dari saham-saham yang kita investasikan. Yang pertama mungkin kita bahas dulu dari sisi Indofood. Kenapa kita mau rebalancing ke saham Indofood? Jadi kalau kita lihat kinerja dari Indofood ini kan ditopang sama anak perusahaannya yaitu ICBP ya, Indofood CBP, ada juga Bogasari, kemudian ada juga unit-unit usaha lainnya seperti sawit dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat di kuartal 1 mereka sudah menunjukkan pembalikan kinerja yang sangat positif, didukung oleh kinerja dari ICBP juga. Mungkin lagi rame di luar sana ya, orang-orang melihat bahwa kinerja Indofood ini sekedar hanya ditopang oleh keuntungan kurs. Tapi jangan lupa ketika kita tarik keluar dari keuntungan kurs tersebut dan kita lihat dari core profitnya itu sudah meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kinerja-kinerja di periode-periode sebelumnya. Jadi disitulah kenapa kita melihat Indofood ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Terus juga kemudian mungkin orang banyak bilang Indofood ini adalah diskon holding gitu ya, karena dia merupakan perusahaan holding dari beberapa unit usaha. Cuman statement-statement seperti itu kan statement-statement yang menurut kita simply merupakan keuntungan bagi value investor. Justru karena hal-hal itulah kita sebagai value investor ini bisa beli di harga yang murah. Mungkin itu kurang lebih alasan kenapa kita memilih Indofood sebagai tempat rebalancing kali ini. Mungkin berikutnya untuk saham Gudang Garam, boleh Pak Dodi nih yang cerita sedikit kenapa kok kita tetap optimis dengan Gudang Garam gitu. Oke, kalau di Gudang Garam sendiri, kenapa kita optimis? Karena satu, setelah adanya keputusan kenaikan cukai yang baru, yaitu sekitar 10% secara overall ya, sekitar 10% di 2023 dan di 2024, kita menduga dari masing-masing produsen rokok ini sudah punya strateginya sendiri, sehingga mereka mengeksekusi, dan strategi yang dipilih untuk tier 1 adalah menaikkan harga jual. Dan memang terlihat ya, dari sisi volume terjadi penurunan, cuman ketika perusahaan-perusahaan atau produsen rokok tier 1 tadi menaikkan harga jual, itu
kenaikan harganya bisa menutupi penurunan dari volume. Makanya kalau kita lihat di kuartal 1 ini, laba dari gudang garam itu naik menjadi 1,9 triliun. Dan 1,9 triliun ini merupakan yang tertinggi selama berkuarter-kuarter ya. Dari data yang ada di lapangan juga terjadi kenaikan juga pada harga rokok. Dan kita berasumsi karena memang volume menurun tapi masih teroffset dengan kenaikan dari harga rokoknya, kita berasumsi kinerja dari gudang garam itu akan jauh lebih membaik, dan sehingga ketika kinerjanya sudah terbukti jauh lebih membaik, maka value dari gudang garam akan bisa ter-unlock lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya ketika mereka masih tertekan. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi itu adalah gudang garam. Sekarang saham yang kita juga tambahkan adalah saham SCMA. Nah, kalau SCMA sendiri gimana, Mike? Nah, SCMA ini kalau kita lihat ya harga sahamnya itu kan turun terus dari kemarin. Tapi seperti yang kita tahu, tesis kita dari pertama kali kita memasukkan SCMA di dalam portfolio itu tidak berubah. Di mana SCMA ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang media, dan kita juga merasa kinerjanya dia saat ini itu tertekan oleh akibat salah satu anak usahanya yang sekarang ini bergerak di bidang digital. Tapi kita tidak merasa bahwa kinerja yang menurun akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh anak usahanya ini akan mempengaruhi kinerja SCMA secara jangka panjang. Dan kita yakin, kita percaya kepada manajemen-manajemen dari SCMA bahwa mereka bisa melakukan manuver-manuver yang terbaik untuk membuat kinerja dari SCMA ini membaik kembali. Jadi justru karena penurunan harga saham yang signifikan inilah bagi kita merupakan kesempatan gitu untuk kita menambah posisi di SCMA, terutama untuk rebalancing portfolio di DTI 8 ini. Jadi dari ketiga saham yang kita pilih ini, berdasarkan penjelasan yang sudah kita jelaskan, mungkin sobat investor udah bisa kira-kira ya kenapa kita kok cuma pilih 3 saham ini. Karena untuk saat ini memang 3 saham inilah yang paling menarik. Jadi prospek kinerja ke depannya masih sangat menarik. Kemudian seperti Indofood tadi mungkin saya agak lupa mention ya, ada penurunan harga komoditas ya, harga gandum, di mana gandum ini kan merupakan salah satu bahan baku signifikan dari produk-produknya Indofood. Kemudian gudang garam tadi udah dijelaskan Pak Dodi dan juga SCMA. Belum lagi sebentar lagi ini ada momen pemilu. Di mana momen pemilu ini juga bisa menjadi salah satu penyokong kinerja dari perusahaan-perusahaan media di tanah air. Jadi itu alasan kita kenapa rebalancing ke hanya 3 perusahaan ini. Dan kalau kita mau recap sekali lagi untuk episode kali ini bisa dibilang cukup singkat ya, karena kita mengupdate saja, merebalancing saja, supaya sobat investor bisa langsung tahu kira-kira seperti apa perkembangan dari indeks DTI 8. Untuk itu, nantikan perkembangan selanjutnya ya. Sebentar lagi DTI 8 sudah akan berumur 1 tahun di tanggal 8 Juli nantinya. Kita akan ada episode spesial, kita nanti akan bahas apa saja investasi-investasi kita yang sukses, dan rasanya kita belum pernah ada cut loss ya di indeks kita ini ya. Belum ada sama sekali. Jadi kita juga mau mencoba untuk walk the talk ya. Kalau kita investasi di perusahaan yang bagus di harga yang murah, selama memang tidak ada kesalahan investasi, ya kita akan tetap terus tahan sampai perusahaan tersebut sesuai dengan tesis investasi kita. Sekali lagi terima kasih buat Rahmat dan Michael yang sudah menemani saya pada kali ini, dan semoga sobat investor bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa terus tonton untuk playlist ini ya. Nanti saya akan taruh di playlist DTI 8. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.